وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. Apa dasar-dasar beliau? Ya, dasar-dasar mereka itu membolehkan namanya muzaharah. Di antara dasar-dasar dibolehkannya muzaharah, tentunya dengan cara-cara yang tidak anarkis adalah pertama, i'tibarul muzaharat, yaitu menilai, memandang yang namanya demonstrasi adalah min umuril adat. Merupakan perkara-perkara yang hubungannya dengan adah, lal ibadah, bukan perkara yang hubungannya dengan ibadah. Berarti kalau perkara-perkara yang hubungannya dengan adah tidak ada hubungannya dengan ibadah, yaitu tidak perlu atau tidak harus ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pendapat daripada Syekh Al-Qaradawi. Yaqulul Qaradawi, Syekh Al-Qaradawi mengatakan wa dalilu masyru'iyyati hadzihil musayyirat ayawil musayyirat, ya dalil tentang disyariatkannya atau dibolehkannya namanya menggerakkan massa atau demonstrasi itu adalah annaha min umuril adat. Ini adalah bagian daripada perkara-perkara adah, perkara-perkara istibatnya bukan menyangkut masalah agama. Nah, kemudian dalilnya diantaranya adalah i'tibarul muzaharat minal masalihil mursalah, yaitu menilai yang namanya muzaharah, demonstrasi itu adalah bagian dari maslahah mursalah. Artinya sebuah permasalahan atau hukum yang tidak ada dasarnya dari agama, dasarnya dari Al-Quran maupun hadis, tapi tidak bertentangan dengan akal. Wahya allati lam ya'ti biha syar'u wa lam yanha anha, yaitu yang tidak dilarang dan tidak dianjurkan oleh syarak, dan itu tidak bertentangan dengan akal. Fal amalu biha waqtul hajah jaizun. Nah, maka mengerjakannya, yaitu mengerjakan demonstrasi, menggerakkan massa untuk menyampaikan kebenaran kepada pemerintah dan sebagainya di waktu-waktu tertentu di saat dibutuhkan jaizun, itu dibolehkan. Ini kata beliau. Kemudian dalil yang digunakan oleh ulama-ulama yang membolehkan adalah dari Al-Quranul Karim, i'tibarul muzaharat mimma yujawwizu ay mimma yajuzu fil jahru bisu. Menilai bahwa yang namanya demonstrasi itu adalah sesuatu yang dibolehkan untuk melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik kalau itu ada unsur kezaliman. Allah Ta'ala yaqul, firman Allah, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak senang, tidak cinta kepada sesuatu yang jelek, perkataan atau perbuatan, illa man zulim, kecuali dari orang-orang yang dizalimi. Nah, kalau orang-orang yang dizalimi itu unjuk rasa, kemudian demonstrasi secara ijtimai, artinya berkelompok, mengundang masyarakat, maka kalau dia orang yang dizalimi, maka itu masuk dalam kategori orang yang dibolehkan. Kemudian ulama-ulama yang membolehkan berdalil bahwa i'tibarul muzaharat wasilatun min wasailil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka memandang bahwa namanya demonstrasi adalah wasilah, salah satu sarana dari beberapa sarana untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, mereka di sini mengutip hadis rawah Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu bersabda, "Ma min nabiyyin ba'atsahullah fi ummatin qabli." Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah dalam sebuah umat, dalam sebuah kelompok sebelumku, illa kana lahu min ummati, kecuali ada dari kalangan umatnya hawariyun, yaitu hawari, murid-murid atau pembela-pembela setia. Washabun ya'khuzuna bi sunnati. Nah, ada sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang mengambil sunnahnya, melaksanakan sunnahnya. Wa yaqtaduna bi amrih, dan mengikuti perintah-perintahnya. Summa innaha, kemudian sungguhnya ada juga takhlufu min ba'dim khuluf. Ada juga yang menyimpang di antara mereka setelah itu beberapa kelompok. Yaquluna, mereka mengatakan ma la yaf'alun, mereka mengatakan apa yang dia tidak kerjakan. Nauzubillah. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum, maka siapa saja yang memerangi mereka, siapa saja yang melawan memerangi mereka. Mereka maksudnya siapa?
Ini kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Bahwa mukmin, maka orang itu adalah mukmin. Orang yang berani untuk memerangi mereka, maka adalah orang mukmin. Wa man jahadahu bilisani bahwa mukmin. Nah, kalau tadi memerangi dengan biadi, dengan tangannya, dengan gerakan, dengan kekuasaan. Wa man jahadahum, siapa yang memerangi mereka bilisani, dengan pakai lisannya, bahwa mukmin, maka dia itu termasuk golongan orang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbi, maka siapa yang memerangi mereka dengan pakai hatinya, tidak mampu berbuat, hanya tidak senang saja terhadap perbuatan zalim yang dilakukan oleh penguasa atau siapapun misalnya, bahwa mukmin, maka termasuk orang itu golongan orang yang beriman. Walisa waro azalika minal iman habatu khordal. Nauzubillahi min dzalik. Berarti kalau tidak ada rasa benci terhadap maksiatan, terhadap kezaliman yang dilakukan oleh siapapun termasuk pemerintah, maka tidak ada sedikit pun dalam hati kita katanya iman kita. Nah, kaitannya dengan dalil ini gimana? Hubungannya dengan muzaharah, dengan demonstrasi. Fal muzaharat ingkarun bil lisan. Oh, yang namanya muzaharah, kalau itu niatnya benar-benar adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah salah satu cara, atau demonstrasi adalah salah satu cara untuk mengingkari dengan pakai lisan. Wa huwa amrun mahmudun li fa'ilihi. Dan itu adalah merupakan cara yang terpuji. Cara yang sangat disenangi, dipuji bagi orang yang melakukannya. Nah, cuma sistemnya aja yang berbeda. Kalau tadi man, perorangan. Ghairu annahu taghyirun jama'iyun la fardiyun. Hanya saja demonstrasi itu bentuknya berbeda. Kalau yang tadi itu adalah bentuknya fardi, itu individu atau infiradi. Nah, kalau demonstrasi itu adalah bentuknya adalah jama'iyun, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dengan jama'i. Dan tentunya ini adalah harus disertai dengan niat baik, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dari orang-orang yang memang melaksanakan demonstrasi tersebut. Nah, kemudian dalil yang diambil juga ini, banyak sekali dalil yang digunakan. Nah, kalau benar-benar bahwa sultan, penguasa, pejabat atau siapapun itu yang melakukan kezaliman itu, kemudian kita sampaikan itu, atau kita niatkan itu adalah untuk mencegah mereka, maka itu masuk dalam kategori hadis yang berbunyi kalimatu haqqin jama'iyah inda sultanin jair. Maka ini termasuk dalam kategori hadis yang berbunyi Sayyidus Syuhada Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Raja daripada orang-orang yang mati syahid itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan siapa lagi yang termasuk yang sejenis dengan beliau? Oh, yang sejenis dengan beliau itu adalah yaitu warajulun qama ila imamin jairin. Yaitu seorang laki-laki yang qama, yang berdiri menuju kepada imam yang jair, yang zalim. Fa amarahu, kemudian orang laki-laki itu memerintahkannya, wanahahu, dan melarangnya untuk berbuat zalim, memerintahkannya untuk berbuat adil, faqatalahu, kemudian dibunuh. Nah, orang yang bisa seperti ini, masya Allah tabarakallah, itu disamakan dengan Sayyidus Syuhada, yakni Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Berarti intinya itu adalah niat baik semata-mata untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kemudian berikutnya hadis yang digunakan oleh ulama-ulama yang membolehkan demonstrasi itu adalah hadis yang berbunyi unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu zaliman, baik yang melakukan kezaliman au mazluman, atau yang dizolimi. Nah, ini tolong menolong itu, ta'awanu itu tidak harus terhadap orang yang dizolimi. Bahkan orang yang menzolimi saja perlu ditolong. Lalu sehingga mereka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, hadza nansurhu mazluman. Ya, kalau orang yang dizolimi, ya jelas bisa kita menolong mereka. Pakai panansurhu zoliman. Bagaimana kami menolong orang yang berbuat zolim?
Kalau orang yang berbuat zalim di sana caranya bagaimana? Cara menolong orang yang berbuat zalim adalah ta'khuzu fawqa yadayhi. Ya, cara menolong orang yang berbuat zalim itu adalah dikuasai. Dalam arti kata dihentikan untuk melakukan kezoliman. Itulah cara kita untuk menolong orang yang berbuat zalim. Nah, inilah beberapa alasan, argumentasi bahkan dari hadis yang disampaikan oleh ulama-ulama yang membolehkan untuk demonstrasi dengan syarat. Ya, satu, niatnya diatur, niatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua adalah tentunya dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ini dengan cara-cara jangan sampai anarkis, cara-cara jangan sampai mengambil barang-barang orang lain dan sebagainya seperti yang terjadi pada beberapa demonstrasi. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ya. Nah, mungkin sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'auna dzil autad الذين طغوا في البلاد